Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rio Kompor. Maaf, di video kali ini suara di belakang kita terdengar berisik karena pembuatan video kali ini berada di dekat jalan raya dan kendaraan berlalu lalang. Saat ini waktu menunjukkan jam atau pukul 4.30 sore, jam pulang kerja. Jadi di belakang kita terdengar berisik kendaraan berlalu lalang. Di sini di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengapa saya hampir 2 minggu ini tidak mengupload video terbaru tentang tutorial atau edukasi mengenai permasalahan kompor. Di sini saya baru tanda kutip sembuh dari sakit biasa, perubahan iklim pancaroba dari musim penghujan menuju ke musim kemarau. Di sini saya habis kena flu dan batuk bersamaan, dan ya untuk menjaga kondisi saya banyak-banyak istirahat dan tidak mengupload video atau membuat tutorial tentang masalah perkomporan. Di sini saya cuma ingin bercerita mengenai kondisi akhir-akhir ini yang tidak menentu, yang mengakibatkan kondisi badan menjadi tidak stabil alias gampang terkena penyakit terutama flu dan batuk. Nah, kemarin yang saya rasakan di sini badan rasa panas dingin dan kepala pusing. Itu hampir beberapa hari. Yang paling parah itu 4 hari. Terus disusul batuknya hari ke-8 atau ke-10 itu baru sembuh. Dan saat ini saya mencoba lagi untuk ya istilahnya pemanasan setelah beristirahat hampir 2 minggu. Di sini saya membuat video klarifikasi mengapa kok hampir 2 minggu ini tidak mengupload video baru. Kemarin di salah satu komentar ada yang bertanya mengenai masalah perkomporan, dan di sana belum saya jawab dan belum saya buatkan tutorialnya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ya, 1-2 hal yang tidak bisa saya jelaskan karena ya kondisi baru tidak memungkinkan. Semoga teman-teman di rumah juga sehat-sehat selalu, tidak ada penyakit yang hinggap di diri kita, dan jaga kondisi karena di akhir-akhir ini perubahan iklim sangat tidak menentu dan mengakibatkan badan atau fisik tidak stabil. Oke, di video kali ini ya cuma bincang-bincang saja ringan, terutama untuk masalah perkomporan. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya buatkan tutorialnya mengenai apa saja permasalahan yang teman-teman hadapi, entah itu kompor, entah itu pemasangan regulator, entah itu gas bocor atau apa itu yang berkaitan dengan kompor. Di sini insya Allah nanti saya akan buatkan tutorialnya. Teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar masalah apa yang teman-teman hadapi, nanti pasti akan ada jalan keluar. Lagi ya guys, mungkin 1-2 pertanyaan yang belum saya jawab di video-video lama entah video baru. Di sana segala permasalahan perkomporan nanti bisa saya saring satu-satu dan saya akan jawab satu persatu mengenai problem-problem ya, entah itu udah bisa terulang dan diulang lagi masalah yang sama, tapi dari pertanyaan yang teman-teman hadapi mungkin berbeda orangnya, berbeda penanyanya, atau yang bertanya itu berbeda-beda. Nanti tetap saya akan jawab satu-satu. Ya insya Allah segala problem yang teman-teman hadapi akan ada jalan keluarnya. Dan kemarin saya membaca di salah satu komentar. Di sana teman kita bertanya tentang pemasangan
regulator yang dimana di situ saat memasang di kepala tabung gasnya tidak mau keluar. Itu dikarenakan apa? Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya buatkan tutorial cara mengatasi seperti itu. Jadi saya akan ulang. Di situ kemungkinan regulator saat dipasang di tabung itu karet seal yang berwarna merah yang ada di kepala tabung itu terlalu tebal, atau regulatornya saat dikunci atau di lock itu tidak, atau saat menekan pentil kepala tabung itu tidak maksimal mendorong ke bawah. Nah, caranya di situ teman-teman potong karet ban dalam, atau mungkin karet gelang yang agak tebal, atau spon sendal itu bisa, itu digunting, dipotong sesuai kebutuhan, kecil saja, terus masukkan di tengah-tengah karet seal yang berwarna merah itu. Intinya dimasukkan kecil saja. Itu fungsinya untuk membantu menekan pentil pada kepala tabung. Jadi diletakkan saja di tengah-tengah karet seal, dan di sana regulator dipasang, terus nanti akan membantu menekan ke bawah pentil tabung tersebut. Jadi seperti itu. Dan ada lagi yang bertanya itu kemarin mengenai apa? Mengenai cara kompor itu tidak mau menyala saat diputar knopnya, padahal di sana gasnya keluar saat diputar knopnya. Jadi teman kita itu kompornya bisa nyala cuma saat dikasih korek api atau dipancing dengan korek api. Bagaimanakah cara seperti itu? Mungkin di video-video sebelumnya sudah saya buatkan tutorialnya, tapi kali ini akan saya ulang lagi, tapi sebatas penjelasan saja. Kompor yang nyala apinya itu menggunakan atau perlu dipancing menggunakan korek, itu fokus saja perbaiki di bagian pematik. Nah, di situ ada bagian pematik warna putih, ada kabel yang menancap di pematik warna putih. Itu bisa kalian copot kabelnya, kalian putus sedikit saja, setengah senti di kabel pematik itu, lalu tancapkan kembali, lalu coba nyalakan apakah bisa menyala atau tidak. Kalau setelah dipotong dan ditancapkan kembali belum juga nyala, coba koroi jalur sepuyer yang pada pematik tersebut. Kemungkinan di dalam situ ada kotoran, entah itu rumah laba-laba, entah itu kotoran yang lainnya. Koroi saja dengan lidi atau cotton pad yang untuk korok kuping, coba bersihkan bagian itu. Lalu ketiga, kalau kedua cara tersebut belum membuahkan hasil, ketiga amplas di ujung pematik warna putih tersebut. Tiga cara itu insya Allah akan salah satunya akan menormalkan kembali kompor teman-teman semuanya. Apalagi mungkin teman-teman mempunyai problem yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Kompor itu sebenarnya penyakitnya itu relatif sama, itu aja. Nah, kalau apinya kecil itu teman-teman cukup bersihkan lubang sepuyer dengan cara, kalau bisa sepuyernya dilepas dan dibersihkan lubangnya. Kalau tidak bisa, cukup menggunakan jarum dan dikoroi lubang sepuyer tersebut. Kalau susah menyala, itu bagian pematik coba bersihkan. Kalau apinya merah, bersihkan di bagian jalur gas, terutama di bagian dalam cerobong atau layar tungku. Itu kalau apinya merah langes. Dan di bawah baler yang keluar api itu coba dicuci, dibersihkan. Nah, kalau apa lagi ya, itu ada api merah, apinya kecil, ada susah dinyalakan. Kalau susah dinyalakan seperti tadi, tinggal dicek di bagian pematik. Apalagi pemasangan regulator yang ngeses, itu bisa ditambahi karet gelang di atas atau di bawah karet seal pada tabung, itu akan membantu. Terus kalau cara mematikan api kalau terjadi kebakaran, kalau di bagian kompor yang mengalami kebakaran, entah itu selangnya pecah atau bocor di bagian kompor,
cara mematikannya tinggal kita lepas regulator pada pemasangan tabung. Itu tinggal kita lepas, tidak usah panik, langsung dilepas saja regulatornya, nanti otomatis api yang ada di bagian kompor akan mati sendiri. Tetapi kalau terbakar di bagian tabung saat pemasangan regulator bocor dan ada api yang menyambar ke bagian pemasangan regulator di tabung, itu cara mematikannya kita ambil kain yang tebal, itu contohnya anduk atau kain tebal seperti selimut, itu kita redam atau kita basahi air, intinya kain itu harus basah, lalu kita tutupkan di bagian regulator atau tabung yang terbakar dan kita tutupkan begitu saja. Nanti jangan dikasih ruang udara di bagian tersebut, nanti apinya akan mati dengan sendirinya. Setelah apinya mati kita lepas regulatornya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Nah, beberapa tips ringan seperti ini mungkin teman-teman belum tahu caranya, dan mungkin juga karena tidak adanya keberanian di diri teman-teman semuanya, dengan mengakibatkan kita cenderung harus mengandalkan orang lain dan bahkan harus membayar orang tersebut. Nah, di video kali ini, video ringan-ringan saja seperti ini, semoga membuka wawasan teman-teman semuanya mengenai permasalahan kompor. Jadi permasalahan kompor ini sebenarnya ringan dan kompleks, itu saja. Caranya sudah saya berikan tutorial di video-video kemarin, satu persatu. Di sana segala permasalahan perkomporan ada dan sudah saya jelaskan sedetail mungkin. Dan di sini cuma saya mengulas beberapa tips sederhana untuk mengatasi permasalahan. Saya kira segitu dulu bincang-bincang kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di pikiran teman-teman semuanya, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti di lain waktu akan saya buatkan tutorialnya dan semoga memisah permasalahan teman-teman semuanya. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to this channel.